warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian anak-anak? Semoga kalian baik-baik saja ya. Nah, dalam pertemuan sekarang kita akan membahas pembelajaran IPA, yaitu tentang keterampilan berpikir. Nah, di sini anak-anak apakah tahu apa itu keterampilan berpikir itu? Nah, keterampilan berpikir itu adalah keterampilan berpikir yang menerapkan pengolahan dalam kegiatan mengingat, menyatakan kembali, atau merujuk ke suatu hal. Nah, anak-anak, yang termasuk dalam berpikir sains itu seperti mengetahui, memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, dan mengkreasikan apa yang akan kita analisis nanti. Ya anak-anak. Nah, sekarang kita akan melihat contoh penerapan pembelajaran berpikir sains atau KPS dalam pembelajaran IPA, contoh daur hidup hewan. Nah, anak-anak, sekarang kita melihat videonya ya. Daur hidup hewan. Belajar di kampung. Hai teman pintar, hari ini Pipo, Lula, dan Bol berlibur ke kampung halaman Nenek Oce. Kira-kira gimana tingkah dan keseruan mereka ya? Wah, lihat, ada kucing. Ini kucing peliharaan nenek ya? Iya, Bol. Namanya Moka. Lucu banget namanya. Hai Moka. Lihat deh, ada anak-anak kucingnya juga. Lucu-lucu ya? Iya ya, mirip banget lagi sama ibunya. Iya, Bol. Namanya juga anaknya. Tapi jangan salah loh. Ada hewan yang induk dan anaknya sangat berbeda bentuk tubuhnya. Contohnya, katak. Aku tahu. Itu yang namanya metamorfosis kan? Iya, bener banget, Bol. Metamorfosis adalah daur hidup hewan yang mengalami perubahan bentuk. Jenis hewan yang umumnya mengalami fase metamorfosis ini adalah golongan amfibia dan serangga. Namun, tidak semua hewan mengalami fase metamorfosis. Sebagian besar hewan seperti golongan mamalia, unggas, reptilia, dan ikan tidak mengalami perubahan bentuk selama fase pertumbuhannya, atau disebut dengan ametamorfosis. Tapi, mengalami metamorfosis atau enggak, setiap makhluk hidup akan mengalami fase pertumbuhan dari lahir. Lalu, bertumbuh dewasa dan kembali menghasilkan keturunan. Fase pertumbuhan berulang-ulang yang dilalui makhluk hidup dinamakan daur hidup. Lula, Pipo, Bol, kalian lagi ngapain? Ayo sini. Wah, iya. Oke, Nek. Nah, ayam adalah contoh hewan yang gak mengalami metamorfosis. Ayam berkembang biak dengan cara bertelur. Induk ayam mengerami telurnya kira-kira 21 hari sebelum menetas menjadi anak ayam. Loh, tapi kok kelihatannya beda ya anak ayam sama ibu ayam. Itu nggak termasuk metamorfosis ya? Wah, pertanyaan bagus, Bol. Walau anak ayam menetas dengan bulu-bulu yang halus, seiring pertumbuhannya, bulu-bulu halus itu menjadi bulu-bulu seperti induknya. Perubahan bulu ini tidak termasuk dalam fase metamorfosis, karena bentuk anak ayam sudah sama seperti induknya saat menetas. Daur hidup ayam akan berlanjut setelah dewasa. Wah, asik makan! Nyam. Bol, kalau soal makanan paling cepat ya. Makasih ya, Nek, udah dimasakin. Sama-sama, Pipo. Ayo dimakan, selagi hangat. Selamat makan! Ada kupu-kupu di topimu, Bol. Hah, mana? Ya, dia terbang. Kupu-kupu itu hewan yang mengalami metamorfosis kan ya? Iya, bener banget, Bol. Ngomong-ngomong tentang metamorfosis, kalian tahu nggak kalau ada dua jenis metamorfosis, yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Apa tuh bedanya, Nek? Metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Hewan yang bermetamorfosis sempurna mengalami tahap pupa atau kepompong. Contohnya kupu-kupu tadi. Nah, siapa yang tahu apa aja 4 fase metamorfosis kupu-kupu? Aku tahu. Telur, ulat, kepompong, kupu-kupu. Betul, telur menetas menjadi larva atau ulat. Ulat memakan dedaunan sampai tubuhnya menjadi besar. Setelah beberapa waktu, ulat akan menjadi kepompong atau pupa yang menggantung di tumbuhan. Nah, selama masa diam ini loh, Bol, tubuh ulat berubah menjadi kupu-kupu. Kemudian, kupu-kupu akan keluar dari kepompong dan memulai daur hidup kembali. Kalau hewan yang bermetamorfosis tidak sempurna, berarti hewan itu tidak mengalami fase kepompong ya, Nek? Iya, Pipo. Contoh hewan yang bermetamorfosis tidak sempurna adalah kecoa dan belalang. Aku inget satu hewan lagi yang mengalami metamorfosis, katak. Oh iya, Daur hidup katak dimulai dari telur yang berada di air.
Telur menetas menjadi kecebong atau berudu. Kecebong hidup dan tumbuh di dalam air serta bernafas menggunakan insang. Kemudian, akan tumbuh sepasang kaki belakang yang disusul dengan kaki depan sehingga menyerupai katak dengan ekor. Ekor katak akan semakin mengerut dan menjadi katak dewasa yang bernafas dengan paru-paru dan kulit. Wow, ternyata banyak ya hewan di sekitar kita yang mengalami metamorfosis. Keren banget. Iya. Loh, kok ayam kita udah tinggal dikit? Hehehe, maaf ya teman-teman, habisnya aku lapar. Hahaha. Nggak apa-apa, Bol. Ayo, semua makan yang banyak. Nanti nenek masakin lagi buat kalian. Yeay, asik. Kalau gitu, aku makan lagi ya ayamnya. Nyum 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 nyum. Enak. Nah kan sudah kita lihat dalam video tadi maka kita dapat mengetahui daur hidup hewan itu. Di dalam video tadi anak-anak dapat memahami, mengetahui, dan juga anak-anak bisa menganalisis hewan-hewan apa saja yang mengalami bertelur dan melahirkan. Dan anak-anak tahu hewan-hewan yang bertelur seperti ayam, cicak, bebek, dan lain-lain. Nah, apa saja hewan yang melahirkan seperti kambing, sapi, dan lain-lain. Nah, dalam video tadi juga anak-anak bisa menganalisis kata dan kuku-kuku. Nah, dalam video tadi juga dijelaskan kata dan kuku-kuku itu termasuk ke dalam metamorfosis, yaitu daur hidup hewan yang mengalami perubahan bentuk. Nah, anak-anak, itulah penerapan pembelajaran keterampilan berpikir di SD, yaitu dalam materi daur hidup hewan di metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Semoga anak-anak mendapat manfaatnya ya dalam pembelajaran kita hari ini. Nah, itulah pembelajaran kita, itu keterampilan berpikir dalam materi daur hidup hewan. Baiklah, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah.